sini, saya akan menjelaskan tentang materi post-traumatic stress disorder. Apa sih post-traumatic stress disorder itu? Mari kita tonton video ini sampai selesai. Pasti teman-teman pernah mengalami stres atau trauma akibat dari belajar atau peristiwa-peristiwa kejadian pengalaman yang menyakitkan. Nah, post-traumatic stress disorder atau PTSD ini diartikan sebagai gangguan yang terjadi pada seseorang atau diri kita sendiri saat mengalami suatu peristiwa atau kejadian pengalaman yang menyakitkan seperti pemerkosaan, bencana alam, kekerasan yang timbul seperti halnya kita berulang-ulang dan merasakan trauma. Apa saja sih faktor-faktor yang dapat terjadinya PTSD itu? Mari kita cari tahu. PTSD ini terjadi ketika ada kejadian yang menakutkan dan juga kejadian yang membuat stres berat. Nah, ada faktor genetiknya juga. Faktor genetiknya itu yang pertama, kejadian apa yang membuat kalian itu stres dan mengalami trauma. Yang kedua, kita mendapatkan kelainan atau seperti cemas, depresi. Yang ketiga, kita juga mempunyai sifat individu yang temperamental. Dan ketika kita berpikir, kita kadang susah meregulasikan hormon kita, sehingga disitulah terjadi stres dan terjadi trauma pada diri kita. Peristiwa apa saja sih yang mengakibatkan trauma? Yang pertama itu ketika kita mengalami bencana alam. Di situ kita akan merasakan takut dan menyebabkan trauma. Yang kedua ada kecelakaan. Yang ketiga ketika kita diabaikan oleh seseorang yang sangat berarti, itu akan membuat kita trauma. Yang ketiga kekerasan verbal seperti fisik dan juga seksual. Yang keempat ada pemerkosaan. Yang kelima ketika perang. Yang keenam pelecehan, dan yang ketujuh pengekangan atau isolasi. Gejala PTSD yang muncul, yang pertama itu ketika kalian mengalami trauma akan merasakan flashback. Jadi seolah-olah peristiwa yang menyedihkan itu terulang kembali. Kadang tangan kita itu gemetar, susah tidur, mimpi buruk, dan juga membuat kita sedih, emosional, dan adanya reaksi pada tubuh kita. Lalu kita itu selalu mengungkit kembali peristiwa-peristiwa yang mengganggu dari trauma dan juga stres yang pernah kita alami. Yang kedua, kita sering mempunyai perasaan yang terasing, menyendiri, menurunnya ketertarikan dengan orang lain, murung, mati rasa, merasa masa depan itu sangat suram. Dan yang ketiga, ketegangan semakin meningkat, susah tidur, mudah marah, tidak dapat mengendalikan emosi, sulit berkonsentrasi, dan berlebihan atas berpikir dalam segala sesuatu. Jadi kadang-kadang itulah yang membuat gejala itu selalu muncul pada saat trauma dan juga stres. Pasti akan muncul gejala itu. Akibat dari post-traumatic stress disorder ini akan menunjukkan gejala-gejala. Yang pertama itu gejala fisik. Kita itu seperti pusing, pening, tenggorokan kering, perut serasa tertekan, dada sesak dan nyeri, jantung berdebar, nyeri lambung, diare, alergi atau gatal-gatal. Kadang otot juga tegang, kejang,
tidak bertenaga, duduk juga tidak tenang, berkeringat, denyut nadi serasa cepat, dan menggemetarkan gigi. Yang kedua itu ada gejala emosi. Seperti apa sih gejala emosi ini? Kita akan merasakan rasa takut, mati rasa, terguncang emosi kita, marah, putus asa, menyerah, pasrah, menyalahkan diri sendiri dan orang lain, menyesal, merasa tidak berdaya, hilang kepercayaan, khawatir, bosan, murung. Dan yang ketiga ada gejala mental. Gejala mental di sini yaitu tidak percaya diri, tidak berkonsentrasi, mudah lupa, banyak pikiran, sulit mengambil keputusan, curiga, lelah berpikir, merasa terbebani dengan hidup ini. Yang keempat, ada gejala perilaku. Apa sih gejala perilaku itu? Nah, jadi kita itu akan merasakan sulit tidur, kehilangan selera makan, kadang ada juga yang makannya berlebihan, banyak jadi merokok misalnya, jadi pergaulan bebas, ada yang minum alkohol juga, sering menghindar, menangis, tidak mampu berbicara dengan orang lain, jadi malas gitu, tidak bergerak, gelisah. Kadang kalau masalahnya berat ada yang ingin bunuh diri, selalu menggerakkan anggota tubuh secara berulang-ulang, dan rasa malu yang berlebihan, serta sering mengurung diri dan juga menyalahkan orang lain. Nah, setelah mengetahui apa itu PTSD, gejala-gejala dan juga akibat maupun faktor, lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Kita lanjut materi selanjutnya. Strategi yang tepat untuk menangani PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, yang pertama itu menggunakan Cognitive Behavior Therapy pada penanganan trauma atau stres. Nah, CBT ini yaitu pendekatan dari bimbingan dan konseling pada trauma dan juga stres yang menunjukkan bahwa konselingnya itu mempunyai perilaku abnormal atau gejala-gejala traumatik. CBT ini juga didasarkan pada konseptualisasi atau pemahaman pada setiap konseli. Konseli yang mempunyai keyakinan dan pola perilaku yang menyimpang, di sini guru BK akan membantunya dengan mengubah keyakinan, perilaku, dan juga restrukturisasi kognitifnya untuk berubah menjadi ke arah yang lebih baik lagi. CBT ini juga bertujuan untuk mengajak murid-murid atau konseli untuk menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi dan akan merubahnya dengan lebih baik lagi. Bisa dengan dibantu relaksasi, nanti akan dipraktekkan ketika kelas berlangsung. Yang kedua itu ada biblioterapi pada penanganan trauma. Nah, biblioterapi ini teknik yang baik untuk individu maupun kelompok. Caranya itu yaitu dengan memotivasi, membaca, inkubasi, tindak lanjut, dan juga evaluasi. Di sana guru BK, bimbingan dan konseling akan mempraktekkan biblioterapi ini di kelas dengan berbagai tahap. Yang selanjutnya ada play therapy. Play therapy ini menekankan pada kekuatan permainan sebagai alat untuk membantu konseli yang memerlukan bantuan. Jadi play therapy ini membantu
konseli dalam rangka mencegah dan mengatasi persoalan psikisnya, serta membantu pencapaian pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tugas perkembangannya secara optimal. Di play terapi ini juga ada langkah-langkahnya, jadi konseli itu diarahkan pada permainan dan juga kekuatan untuk membantu agar traumanya lebih baik dan juga sembuh. Yang selanjutnya itu ada menggunakan teknik REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. REBT ini lebih kepada proses edukasi dan juga mengajarkan konseli untuk dapat mengubah dan memahami diri mereka sendiri. Di sini REBT itu mengajak klien atau konseli untuk berpikir tentang beberapa gagasan yang irasional, lalu menentang konseli untuk menguji gagasannya, dan menunjukkan kepada konseli ketidaklogisan pemikirannya, dan dirubah menjadi ke hal-hal yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi siswa terutama dan juga yang menonton. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.